dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Kemahasiswaan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai nilai ajudan mahasiswa yang terdapat pada Museum Kirtigria. Sebelum kami mempresentasikan materi yang akan kami presentasikan kali ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Wafik Aliza dengan NIM akhir 193. Nama saya Rashinda Putri Pasaribu dengan NIM akhir 200. Saya Masuna Nur Aini dengan NIM akhir 168. Saya Gita dengan NIM akhir 184. Saya Alif Fatuzara dengan NIM akhir 179. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai ajaran mahasiswa yang ada terhadap pada Museum Kirtigria. Next. Di sini ada foto patung dan ada belakangnya itu seperti padepo. Nah, saya akan menjelaskan mengenai museum ini dulu. Terlebih dulu, Museum Kirtigria adalah museum yang berada di bekas rumah Ki Hajar Dewantara yang ada di Yogyakarta. Museum ini menyimpan lebih dari 300 koleksi, contohnya surat, buku, patung, senjata, dan lain sebagainya. Nah, museum ini diresmikan pada tanggal 2 Mei 1970. Museum ini menjadi tempat menjaga jasa Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Taman Siswa. Taman Siswa ini adalah lembaga pendidikan yang didirikan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Tujuannya adalah memberikan pendidikan bagi rakyat pribumi dengan semangat kebangsaan dan kebudayaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel karya Ki Hajar Dewantara yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Artikel ini ditulis ketika pemerintah kolonial Belanda berencana memperingati 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Melalui tulisan ini, Ki Hajar Dewantara menyoroti ketidakadilan dari sistem kolonial dalam ruang publik yang kemudian menyebabkan dijatuhkannya sanksi dari pemerintah kolonial. Gubernur Jenderal Hindia Belanda membebaskan 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Douwe Steger, dan Dr. Cipto Mangunkusumo ke dalam penjara dan kemudian mengasingkan mereka bertiga dari tanah air mereka. Next. Nah, sebentar. Ini merupakan sekolah pendidikan dokter Hindia, yaitu Batavia, yang berada di Batavia atau Jakarta. Batavia ini merupakan sekolah untuk mendidik pribumi yang cendekiawan, muda, dan cerdas dari pulau-pulau di Hindia Belanda untuk belajar tentang ilmu kedokteran saja. Dan para cendekiawan ini juga berdiskusi mengenai politik dan filsafat baru. Komunitas yang berada pada Batavia ini memicu sebuah dorongan untuk perkembangan gerakan anti kolonial dan nasionalis. Banyak pelajar yang terdapat pada Batavia ini, termasuk Ki Hajar Dewantara sendiri, aktif terlibat dalam pembentukan organisasi Budi Utomo yang ada pada tahun 1908 dan National English Party atau Partai Hindia pada tahun 1912. Selanjutnya, di sini ada panji-panji Taman Siswa. Panji-panji Taman Siswa itu adalah lambang atau bendera yang berbentuk perisai berukuran 50 x 75 cm dengan warna dasar hijau dan lambang Taman Siswa. Tulisan serta angka tahun berdirinya Taman Siswa itu 1922. Di sini lambang Taman Siswa itu yaitu Garuda Cakra yang melambangkan cita-cita masyarakat yang tertib, damai, dan bahagia berdasarkan 7 asas Taman Siswa. Tulisan Suci Tata Mesti Tunggal yang memiliki bahasa, makna, filosofi dalam perjuangan Taman Siswa. Selanjutnya, di sini ada seni dan budaya Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang memiliki peran penting dalam pendidikan. Seni tidak hanya dipandang sebagai keindahan, tetapi juga sebagai media pembelajaran dan ekspresi diri. Pendidikan di Taman Siswa menekankan pada keseimbangan antara cipta, rasa, dan
besar, serta pengembangan potensi siswa sesuai kuadrat alam dan kemerdekaan. Selanjutnya, lukisan oleh Affandi. Lukisan ini disumbangkan oleh Affandi, salah satu seniman paling terkemuka di Indonesia, kepada Sekolah Taman Siswa pada tahun 1984. Affandi adalah seorang pamong di Sekolah Taman Siswa di Jakarta pada akhir tahun 1940-an. Putrinya, Kartika Affandi, juga seorang pelukis terkemuka di Indonesia yang lulus dari SMP Taman Dewasa Jakarta pada tahun 1949. Atas permintaan Ki Hajar Dewantara, Affandi sering berkunjung ke Pendopo Agung bersama dengan kawan-kawannya, sesama seniman Rusli Sudarso, Abbas Ali Basyah, dan Trubus, untuk mengajar seni kepada siswa-siswa taman siswa. Next. Jadi lukisan Affandi ini termasuk dalam seni rupa modern di Indonesia. Jadi taman siswa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan seni rupa modern Indonesia melalui penekanan pada musik, tari, dan seni visual dalam kurikulum pendidikannya. Taman siswa memberikan kebebasan bagi siswanya untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan spontan. Fokus pada kesenian telah menarik generasi muda yang kreatif untuk menjadi siswa maupun pamong di sekolahan, termasuk para pelukis besar, termasuk Sujono, Basuki Rosobowo, Rusli, Ali Basyah, Affandi, Trubus, Sindusisworo, Hendro Jasmoro, Sudarso, Kartika Affandi, Tina Sidin, Bagong Pusidiarjo, Syaharda Ismail, dan masih banyak lagi. Ki Hajar beserta beberapa guru taman siswa turut andil dalam pendirian Akademi Seni Rupa Indonesia pada tahun 1949 yang saat ini bernama Institut Seni Indonesia. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang profil singkat Ki Hajar Dewantara. Nama lain Ki Hajar Dewantara sebelum berganti dengan nama Ki Hajar Dewantara yaitu Raden Mas Wardi Sodjodiningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah cucu dari Sri Pakualam III. Pada usia 40 tahun atau 5 windu dalam kalender Jawa, ia meninggalkan gelar bangsawannya dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Next. Yang kedua, kita membahas tentang politik dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saat diasingkan di Belanda pada tahun 1913 sampai 1919, Ki Hajar Dewantara memulai fokus pada dunia pendidikan. Ia menyelesaikan sertifikat tinggi pedagogi di Den Haag dan tahun 1915 bergabung dengan Dewan Sekolah Montessori pertama di Belanda. Dan beliau juga ikut serta dalam Kongres Pendidikan Kolonial pertama dan mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dalam pendidikan di Indonesia. Di sini kita membahas singkat tentang namanya juga. Ki Hajar Dewantara itu juga memiliki makna, yaitu Ki sendiri menggambarkan seorang pria yang berpendidikan dan yang dihormati karena ilmu pengetahuannya, dan Hajar berarti artinya guru, dan Dewa Antara itu yang berarti sebuah penghubung antara bumi dan dunia yang lebih tinggi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam.